Innalhamdalillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati tamu-tamu kami Sivitas Akademika Universitas Dharma AUB. Masya Allah, luar biasa Bu Endang. Beliau ini udah sama saya tuh lama sekali. Umroh bareng, ya Pak, selamat ya. Umroh bareng-bareng, jadi udah lama sekali kenalnya gitu. Apalagi Pak Bambang sama RT sama saya. Saya ketua RT, beliau sekretaris. Kemudian di masjid juga begitu. Masjid Taqwa, saya ketua takmir, beliau pengurusnya bidang dana. Jadi udah komplit. Ternyata kok kaget saya, kok Pak Bambang. Matur nuwun Pak Bambang, ngudun juga Bapak-bapak yang saya hormati juga Prof Sabar, Pak Dono, Kak Dono beliau ini. Biasa ngurusi anak-anak, jadi kita saya manggilnya Kak Dono. Dan pengurus yang lain, adik-adik yang alhamdulillah mudah-mudahan dimuliakan Allah kita semua pada hari dan yang bulan yang sangat berbahagia ini. Saya ingin menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kota Surakarta. Kalau yang kita ini, Bu Endang, yang kita ini Kota Surakarta. IPHI itu organisasi ormas, organisasi massa yang kantor pusatnya di Jakarta, kemudian ada di Jawa Tengah, DPW, kemudian ada di kota dan kabupaten, itu DPD daerah, pengurus daerah, kemudian ada di kecamatan dan ada di ranting. Jadi komplit sebetulnya. Anggotanya Masya Allah ya, dari presiden yang sudah haji Bu Mega, Pak Jokowi, anggota IPHI juga. Karena IPHI ini anggota organisasi anggota yang paling mahal. Bayarnya setelah naik haji, setelah bayar bisa naik haji, selesai haji baru jadi anggota IPHI. Sekarang 60 juta, gitu. Jadi anggota IPHI itu bayarnya mahal, gitu ya. Alhamdulillah. Anggota kita saja di Solo ini ada sekitar 16.000. Banyak Bapak dan Ibu. Tapi yang aktif, yang biasanya ya kayak kita ini, saya sangat terbantu oleh Pak Sabar dengan pengajian SPH 10. Masya Allah luar biasa. Jadi pihak ini jadi hidup karena bersama-sama beliau. Tadi Bu Endang udah komplit cerita macam-macam tentang beliau. Memang itu saya menyaksikan, gitu ya. Beliau itu menyaksikan. Nah, oleh karena itu terima kasih juga pada ibu-ibu dari bapak-bapak dari AUB, Universitas AUB, kemudian juga dari SPH Pak Sabar yang sudah bergabung sama kita. Bapak dan Ibu, kemudian aktivitas atau kegiatan IPH itu banyak sekali, ya. Di antaranya ada pendidikan, alhamdulillah ya. Kemudian ada gedung ini untuk kegiatan-kegiatan dakwah segala macam. Kemudian pendidikan ya beliau ini. Kemudian ada juga untuk dakwahnya, pengajian dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial. Ini komandannya Pak Abu Nasir, pendiri ini, beliau Masya Allah. Kalau setiap ada bencana Bapak dan Ibu, kita berangkat, terutama yang nasional, sampai ke Palu, kemana lagi Pak Sabar? Ke Mataram dan seterusnya. Kalau di kota daerah di Indonesia ini sampai ke Banten dan seterusnya, itu beliau itu komandannya. Nah kemudian juga kita membina calon-calon jamaah haji. Kemudian juga setelah pasca haji juga kita bina seperti IPH ini. Adapun ikon kita itu adalah haji mabrur sepanjang hayat. Jadi balasan surga itu apabila tetap mabrur. Kadang-kadang haji ini selesai haji mabrur. Supaya tidak mabrur, kita kumpulkan bareng-bareng untuk kita bareng-bareng untuk selalu berbuat kebajikan. Tadi sudah disebutkan Pak Sabar terus menerus. Ini artinya Pak Sabar dan teman-teman kita ini adalah hajinya mabrur.
Karena berbuat kebajikan terus menerus. Salah satu ciri mabrur itu membuat kebajikan terus menerus. Makanya organisasi kita ini bukan organisasi politik, bukan organisasi lain-lain, tidak. Tapi organisasi kebajikan. Terus menerus ingin berbuat kebajikan. Nah, kebajikan itu merembet sampai ke bawah. Jadi kalau ibu-ibu nanti kalau tahu ada IPAI di Ranting, kegiatan-kegiatan banyak di Banjarsari, camatnya juga dukung segala macam dan seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan IPAI, dan diantaranya kita mempersiapkan generasi-generasi yang ada yang Bapak Ibu santuni. Pertama kali kita ini belum ngerti apa-apa, bikin pondok pesantren, di atas itu nganggur, nganggur kita bersihin, jadilah kamar-kamar, jadilah pondok pesantren. Bingung mau nyari santri, Bapak Ibu. Kita kan belum paham apa-apa. Beliau ini dari perguruan tinggi, beliau dari perguruan tinggi dosen juga. Jadi masalah pondok itu tidak mudah sama sekali. Jadi teman-teman rekan-rekan kita yang punya pondok ngirim santri dari timur sana 24 orang. Karena nyon pangapunten, karena karakternya berbeda. Ini kalau mungkin anak-anak di Jawa ini sangat halus gitu ya Pak ya, beda. Bukan berarti kalian kasar, enggak. Memang karakternya berbeda. Sampai di sini kita jadi bingung, Bu. Waduh, ini kadang-kadang mungkin terlambat makan, nggak mau apa-apa ditendangi, apa-apa macam-macam itu. Ya Allah, ternyata Bapak dan Ibu, ini ujian kita gitu loh. Ujian kita, Allah mengasih ujian kita, bagaimana sabarnya kita. Kalau Pak sabar tetap sabar gitu. Sabarnya kita itu untuk membuat pondok ini. Karena kita udah sok-sokan ya ngomong PAI, wis haji, masuk ra iso sih gawe pondok ini. Ternyata memang masya Allah luar biasa. Nah, ujian itu ternyata dari teman-teman yang teman-teman pernah pengalaman, kita dinasihati, Bapak pengurus PAI, anak-anak ini nanti kalau udah kena ayat-ayat Al-Quran hatinya akan lembut. Betul itu Bapak. Jadi kalau yang mungkin belum lembut itu sebelum dia banyak baca Al-Quran masih tetap pengen kemana-mana, itu seleksi alam. Sekarang lembut-lembut Bapak Ibu melihat seperti orang-orang Jawa ya Mas ya. Jadi ini mereka jadi karakter orang Jawa kan lembut. Saya pertama nggak percaya, saya itu bukan dari pondok juga. Ternyata benar. Setelah kena ayat-ayat Al-Quran hatinya jadi lembut. Jadi kalau kita sering baca Al-Quran juga nanti insya Allah kita akan lembut. Jadi itu sebuah keinginan kita untuk mengkader anak-anak ini nanti pulang ke sana, insya Allah akan menjadi dai-dai yang handal, hafal Quran dan seterusnya gitu loh. Nah, semua ini memang kita udah sepakat dengan Pak Sabar, karena memang beliau bagiannya Pak Sabar dari bagian pendidikan ini ya, sama Pak Dono. Nah, sepakat Pak Zainal kita kasih gratis semuanya. Kalau logika kita jalan, logika kami ini rasanya nggak masuk akal. Bagaimana bisa kita ini mau menyekolahkan anak-anak yang gratis semuanya? Dan sekarang saya dan teman-teman ini paling tidak harus menyediakan uang 25 juta baru sebanyak 29 orang. 1 bulan Bapak. Kira-kira ngumpulkin 1 juta, 25 juta per bulan itu ya untuk mumet sebetulnya. Pak Dono sebagai mudirnya, sebagai ketua ini, Pak Zainal kiapa iso. Saya cuma nanya yang kaya itu siapa gitu loh. Siapa Pak? Yang kaya itu Allah. Jadi mesti Allah itu memberi makan. Anak-anak ini mesti diberi makan oleh Allah. Entah dari mana. Ya, yang tidak disangka-sangka datang ngirimi, tahu-tahu ibu-ibu dari AUB Universitas AUB datang ngirimi. Coba saya merinding kayak gitu ya. Siapa yang ngejak ibu-ibu Bu Endang sing ngejak sapa Bu rene Bu? Apa Pak Sabar? Mboten toh? Petunjuk Allah. Jadi ternyata yo masih bisa. Tapi saya bilang sama Ustadz ini, sama adik-adik ini, ojo boros-boros nih mangan ya gitu. Makan sak cukupi wae gitu loh. Tapi yang penting belajarnya giat gitu loh.
Ya, jadi saya bilang itu ya. Siapa tahu nanti kalau kepepet makan nasi aja siap. Siap apa kan? Siap juga bayangin. Nasi toh ya siap itu. Nah, inilah Masya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi kita berangkat dari keinginan untuk membangkitkan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah tanpa kita sadari nantinya di sana tahu-tahu ayat-ayat Al-Quran yang menemani kita. Termasuk ibu-ibu nanti yang memberi beasiswa, tahu-tahu nggak tahu kok ada dapat pahala, kiriman pahala dari anak-anak gitu. Walaupun saya belum pernah ke sana, itu memang hadis-hadisnya banyak seperti. Kalau kita tidak bisa mampu menghafalkan Al-Quran, kita mensupport mensupport anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Insya Allah mereka akan, setiap ayat-ayat yang dibaca oleh mereka, setiap yang kita memberi mereka itu akan katut semuanya sampai mereka nanti punya anak, punya santri terus menerus sampai akhir zaman. Itulah investasi yang paling besar. Walaupun sebetulnya kita masih punya investasi anak kita sendiri, tapi kadang-kadang anak kita sendiri baca Al-Fatihah aja gak bisa. Kadang-kadang doakan orang tuanya udah lupa gitu ya. Jadi sekali lagi kami mohon terima kasih sekali yang sebesar-besar atas atas kesadaran Bapak yang dari Yayasan Beasiswa Muslim Indonesia. Ketuanya Pak Bambang ya. Iya Bang. Oh, Ibu Endang, Masya Allah. Terima kasih Bu Endang. Jadi kami tetap terbuka. Seandainya ada uang lebih dikirim pada kita, udah punya rekening segala macam ya monggo. Kami tetap insya Allah. Bahkan nanti setiap anak-anak selesai sholat, saya ini kalau mendoakan ya Mas ya, nanti kan kita catat ya, beliau-beliau memberikan ini itu mendoakan semuanya. Dan saya tuh punya keyakinan begini Bapak Ibu, setiap yang Bapak Ibu keluarkan insya Allah dengan ikhlas ya, nanti akan merasakan balasan Allah. Mungkin ibu-ibu udah keluar dari sini Ramadan ini ya, ikhlas, catatan cuma ikhlas saja ya, insya Allah setelah Ramadan akan merasakan baru lahir seperti bayi. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, rezeki kan dibalas dan diganti oleh Allah. Kadang-kadang membuat kita ini jadi berat beribadah, berat sholat, berat macam-macam itu karena terlalu berat dosanya gitu. Setelah Ramadan mengeluarkan uang macam-macam, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah habis Ramadan itu rasanya Masya Allah enteng sekali. Tapi 2 hari setelah Ramadan mulai berat lagi karena balas dendam. Artinya makan lontong yang banyak, maksudnya banyak setelah puasa. Ya, yang saya Bapak ini kuyan aja ya. Sehingga begitu Bu Endang dan Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan amal ya yang diberikan, amal jariah yang diberikan pada adik-adik kita ini semua diterima oleh Allah SWT di Ramadan ini ya. Demikian sekali lagi kami mohon maaf karena tidak menyediakan minum pagi hari ini gitu Pak Sabar. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, insya Allah Pak Sabar udah disediain apa yang kita, Masya Allah, betul Bu Endang ya, udah disediain. Tapi hari ini kami mohon maaf tidak menyediakan teh panas, tidak ada snack segala macam. Tapi alhamdulillah nanti Allah yang akan membalas dan menggantinya di bulan suci Ramadan ini. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Bapak Pimpinan Daerah IPHI Kota Surakarta, Bapak Kiai Haji Dr. Adas Zainal Abidin Zain. Acara yang selanjutnya ialah doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Kusmanto. Waktu dan tempat kami persilahkan.